Faktanya sampai hari ini kan PSBB diberlakukan sampai hari ini sekarang berarti kan udah tanggal belum berapa ada begitu. Ternyata mohon maaf berita 2 hari kemarin lagi terverifikasi lagi dari 78 menjadi berapa? 36. Tapi Pak, kata pemerintah itu kan yang terima bantuan bukan warga miskin aja, tapi warga rawan miskin, Pak. Yang kedua, dana desa itu sesungguhnya buat kami itu untuk menyisir warga-warga yang nanti tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah itu. Dari itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lagi ada di Desa Bantarsari, Kabupaten Bogor. Kenapa kita datang ke Desa Bantarsari? Masih ada yang mau kita cari. Tuh. Kita kita pengen cari tahu di Desa Bantarsari ini udah ada masuk atau belum? Apaan? Bantuan sosial dari pemerintah. Jelas dong. Di daerah lu udah ada? Belum ada. Belum. Daerah lu? Belum, Pak. Masih belum juga. Berarti masih banyak yang belum juga. Oh ya, langsung aja ini kenalin dengan saya Lukmanul Hakim, Kepala Desa Bantarsari, Kabupaten Bogor. Dengan Pak Lukman ya. Pak Lukman sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Jadi langsung aja Pak Lukman nih, saya mau nanya-nanya tentang bantuan sosial dari pemerintah itu ke Desa Bantarsari sendiri udah ada atau belum? Iya, saya kira begini. Informasi yang diterima oleh masyarakat dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah begitu bombastis beritanya begitu ya, sehingga masyarakat amat sangat berharap untuk kemudian menerima bantuan. Begitu ya. Sampai saat ini perlu kami sampaikan bahwa bantuan dari pemerintah pusat maupun bantuan dari provinsi belum diterima oleh warga kami. Satu pun belum ada yang menerima. Dari bantuan provinsi maupun pemerintah pusat. Tapi gini Pak, yang saya tahu itu benar atau nggak tahu ya. Maksudnya dari berita itu sendiri, Pak Gubernur Jawa Barat itu kan ngomong waktu itu sebelum PSBB berlaku, dia bilang itu tanggal 15 atau nggak tanggal 16. Iya betul. Pas bantuan itu harusnya udah ada di daerah masing-masing, ya kan? Bantuan itu ada apa aja? Kalau nggak salah sih, kalau untuk Kabupaten Bogor itu kan ada dana desa juga Pak ya. Dari Jawa Barat itu ada 7 pintu lah bisa dibilang. Yang satu ada bantuan PKH, terus ada kartu sembako, dana desa, pemerintah pusat juga ada yang 600.000 kali 4 bulan itu Belum ada sama sekali. yang dari kabupaten 500.000 pemerintah daerah Jawa Barat itu 500.000 kali 4 bulan itu belum ada satupun. Belum ada satupun. Itu emang dari sananya belum ada atau? Iya, jadi kita kemudian kemarin mendapatkan informasi terupdate ya dari Kabupaten Bogor bahwa bantuan provinsi akan sampai ke wilayah Kabupaten Bogor itu terjadwal, gitu ya. Terjadwal. Bahkan kami di Rancabungur, kami kan masuknya ke Kecamatan Rancabungur, itu dijadwalkan tanggal 30 April. 30 April sekarang? Iya, 30 April sekarang. Nanti berarti kan tinggal beberapa hari ke depan kan, gitu. Itu kalau misalnya tanggal 30 itu belum ada juga, terus tindakan dari Desa Bantarsari ini sendiri gimana? Iya, saya kira begini. Jadi pemerintah provinsi boleh saja mengatakan bahwa ketika PSBB itu diberlakukan hari pertama dan saat itu juga kemudian akan dibagikan bantuan. Saya kira tidak semudah itu, begitu kan? Namanya juga di pemerintah ada birokrasi, gitu ya, yang harus diverifikasi, harus ada dilalui dan lain sebagainya. Faktanya sampai hari ini kan PSBB diberlakukan sampai hari ini sekarang berarti kan udah tanggal berapa? Ada begitu. Udah hampir seminggu. Nah, ini kan cara Bapak menjelaskan ke warganya itu gimana? Tadi kebetulan kita sudah koordinasi dengan Pak RT dan Pak RW, kemudian ada PKK dan Posyandu. Nah, saat itu kemudian kami menyampaikan langsung agar kemudian berita-berita di luaran itu tidak sepenuhnya ditelan ya. Harus ada informasi yang valid, yang resmi disampaikan, terutama dari kami pihak desa yang dapat informasi dari Kabupaten Bogor begitu ya. Nah, tadi kami menyampaikan bahwa bantuan provinsi sampai hari ini kita belum terima dan terjadwal
itu tanggal 30 April 2020 untuk Kecamatan Rancabungur yang terdiri dari 7 desa. Termasuk di dalamnya adalah Desa Bantarsari. Desa Bantarsari. Nah, untuk ya desa, berarti kan gini nih. Ini kan otokritik untuk kita ya, Iya, betul. untuk semuanya begitu. Jadi tidak mudah untuk kemudian mengatakan hari ini akan diberlakukan, hari itu juga akan diberikan bantuan. Iya. Tidak semudah itu. Iya, betul. Nah ini yang perlu dievaluasi oleh kita semua lah kita. Iya. Nah kita punya tanggung jawab kepada masyarakat menjelaskan informasi yang benar itu. Termasuk adalah data-data yang kita kirimkan ke provinsi lewat dinas sosial, begitu ya. Itu terverifikasi dan gubernur sudah mencanangkan 1 juta untuk Jawa Barat yang menerima, begitu ya. Kemudian di breakdown kepada kabupaten kota, di breakdown lagi kepada kecamatan. Kecamatan kami mendapatkan 1.000 jatahnya, begitu ya. Untuk Kecamatan Rancabungur. Iya, dibagi kepada 7 desa. Tertulislah di situ kita mendapatkan 78 orang yang akan mendapatkan. Itu untuk desa Bantarsari. Untuk desa Bantarsari. 78. 78. Di dalam desa Bantarsari itu ada berapa RW? Ada 8 RW, ada 27 RT. Ternyata, mohon maaf, berita 2 hari kemarin lagi terverifikasi lagi dari 78 menjadi berapa? 36. 36. Untuk desa Bantarsari. Sedangkan ada 27 RT. Nah, ini yang kemudian kita sebagai pemerintah yang paling bawah kan Iya, mendapatkan informasi. Terus tanya Pak RT, tanya Pak RW, mereka, "Pak, kumaha yo?" kan gitu. Mereka yang terdampak Pasti karena kan iya, mereka yang paling dicecer Pak oleh masyarakat. paling berhadapan langsung Iya, kan dengan berhadapan masyarakat. langsung. Nah, ini yang perlu dipahami oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Iya. Ini kan otokritik kita. Iya, Ayo betul. kita perbaiki sistem-sistem yang kemudian itu menjadi menjadi kaku gitu ya. Iya. Jangan kaku lah kalau kondisi gini mah. Ini kan darurat. Iya betul. Iya kan? Transparan gitu Iya. ya. Ini jangan kaku. Ini nyawa orang. Iya betul. Jangan kemudian ada masalah baru. Kita berperang dengan COVID-19, tapi ada masalah baru apa? Kelaparan. Jangan sampai kemudian orang mati kelaparan gara-gara COVID. Itu betul. Itu yang harus jadi perhatian kita. Berarti apa ya bisa dari 78 tadi itu menjadi 36, itu sisanya kemana Pak? Itu menjadi pertanyaan juga loh Pak. Iya. Apakah ini nanti kita kan berhusnuzon ya? Iya. Mungkin gubernur memprioritaskan terlebih dahulu. Iya. Mungkin nanti ada tahapan kedua, tahapan ketiga, kita nggak tahu. Tapi kita sangat berharap sekali agar kemudian bantuan-bantuan yang disalurkan itu sesuai dengan ajuan yang disampaikan oleh desa lewat RT dan RW, begitu ya. Dan kemudian disalurkan secara cepat. Tapi Pak, kata pemerintah itu kan yang terima bantuan bukan warga miskin aja, tapi warga rawan miskin, Pak. Ya, ini kan ada yang disebut dengan misbar, istilah misbar. Miskin baru. Miskin baru. Miskin baru. Ini orang yang kemudian langsung terdampak COVID. Iya. Iya. Kan bisa kita lihat. Misalnya ojol gitu ya. Iya. Kemudian tukang gorengan yang setiap hari dagang di depan sekolah. Sekolahnya tutup. Ada juga pekerja yang diberhentikan. Iya, kerja karena diberhentikan, dirumahkan. Ini kan jadi misbar. Pendapat mereka dari mana? Bagaimana mereka harus menjalani kehidupan? Nah, ini harus jadi perhatian pemerintah pusat maupun daerah. Kalau dari pemerintah pusat kan ada bantuan yang 600.000 per 4 bulan ya kalau nggak salah ya, 600.000 kali 4 bulan. Nah itu kan dari pemerintah pusat sendiri menginformasikan di Jawa Barat sendiri itu 576.000 kakak yang harus menerima. Itu udah ada informasi dari kecamatan atau dari kabupaten untuk desa ini? Saya kira gini kan, pintu bantuan itu beragam ya, macam-macam gitu. Ada pintu lewat gubernur melalui Dinsos, Dinas Sosial Provinsi. Ada juga Kemensos langsung, ya. Kemudian ada Banpres, bantuan presiden, ya. Kemudian ada bantuan, nanti ada bantuan dari Kementerian Desa, dan itu adalah desa yang ngatur lewat dana desa. Yang 30% Yang itu ya? 30% itu. Nanti desa yang kemudian mengalokasikan, ya. Kemudian lagi ada namanya kartu prasejahtera, kartu prakerja. Nah, gitu kan. Ada lagi kalau Pak Ridwan Kamil bilang nasi bungkus, apa bantuan? Dasibu. Gerakan nasi bungkus, dapur umum. Dapur umum gitu Itu ya. di desa ini udah berjalan apa belum? Belum berjalan sama sekali. Belum sama sekali. Jadi bantuan-bantuan tersebut
untuk desa kami begitu, mungkin di desa lain sudah cair mungkin ya, tapi untuk desa kami satupun dari 9 kategori itu belum terrealisasi satupun. sampai saat ini. Itu harus jadi perhatian pemerintah yang di atasnya ini Pak ya. Maksudnya, ya. Karena kan warga di sini pun pasti berharap istilahnya mana nih bantuan, pasti kan mereka lihat berita-berita yang katanya udah cair tanggal sekian. Apalagi kalau saya dengar sendiri sih di daerah kota sana sih ada beberapa yang udah dapat bantuan tersebut, tapi nggak tahu bantuan apa. Cuman kan pasti orang yang belum dapat mana nih, pasti Pemikiran kayak gitu. ada pemikiran negatif dari warga lah. Itu resiko pemimpin. Ya betul Pak, resiko pemimpin Pak. Iya, resiko pemimpin. Pemimpin itu dia siap dikritik. Dia Itu yang paling penting Pak, iya, harus siap nerima dikritik siap nerima masukan, nerima apapun. Itulah leader itu harus begitu. Harus begitu. Setuju. Dan harus berlapang dada. Itu yang paling penting. Di desa Bantarsari ini jumlah penduduknya berapa sih Pak? Kita ada 7.000 penduduk. Ada 5.154 pemilik, ada 2.150 kakak. 1.150 kakak. Untuk desa Bantarsari ini. Ada 27 RT, 8 RW. Nah Pak, ngomong-ngomong soal dana desa nih Pak, 30% kan dari apa? Dari dana desa itu dialokasikan untuk COVID-19 ini. Itu transparan nggak ke warga-warga sini? Dana desa ada sekian, 30% untuk ini. Maksudnya per warganya itu dapat berapa? Itu kan yang ngatur semua desa dong. Itu dijelasin, disosialisasikan untuk ke RW-RW-nya, RT-RT-nya? Ya, pertama dana desa buat Bantarsari belum cair. Itu yang pertama. Belum cair. Yang kedua, dana desa itu sesungguhnya buat kami itu untuk menyisir warga-warga yang nanti tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah itu. Dari itu. Karena begini masyarakat itu. Harusnya kan saya yang layak dapat bantuan. Kenapa saya tidak? Ya, sementara yang sudah terverifikasi begitu ya. Ada juga yang kemudian kan masyarakat begini, Pak, itu kan lebih sesungguhnya dia ada gitu ya. Tapi kemudian terverifikasi dia dapat. Saya yang harusnya lebih membutuhkan harus dapat, tapi belum dapat, kan begitu. Iya. Nah, saya punya inisiatif bagaimana kemudian dana desa yang 30% itu kita alokasikan untuk BLT, bantuan langsung tunai itu, untuk menyisir. Ya. Untuk orang-orang yang nggak dapat. Warga-warga yang kemudian dari sekian bantuan itu, kemudian tidak mendapatkan. Ketika mereka, Pak, kami nggak dapat nih bantuan dari desa. Dapat dari desa. Akhirnya kan terobati. Iya, benar-benar. Harus begitu, gitu. Jadi masyarakat tuh kan karena kan semua warga sini kena dampaknya gitu kan ya. Hampir semua kena dampak lah istilahnya. PKH itu emang udah rutin ya Pak? Iya, kalau PKH kan itu mah sudah berjalan. Udah berjalan dari sebelum ada Covid. Sebelumnya ada Covid. Jadi PKH itu mereka yang kemudian terkecualikan dari bantuan-bantuan yang ada begitu. Yang Jadi lain. mereka mah sudah berjalan, tiap bulan juga akan dapat. Begitu. Jadi mereka yang terkecualikan. Yang udah dapat PKH ini nggak boleh dapat bantuan yang lain lagi dong. Boleh dapat lagi. Gitu. Ini Itu yang di luar PKH. Di luar PKH itu data-data yang terverifikasi misalnya. Oh, yang harus dapat di desa ini. Itu data dari desa atau ada tim khusus yang tim khusus lain, atau emang itu datanya dari atasan apa sih desa itu? Iya, PKH itu data awalnya adalah dari desa. Ya. Data awal dari desa. Kemudian nanti tim Dinsos itu melakukan verifikasi ke rumah-rumah warga, gitu. Oh, jadi dia survei ke lapangannya. Survei. Ya, kemudian mereka yang survei, kemudian keluarlah jumlah kakak yang mendapatkan. Di kami ada 273 yang mendapatkan PKH. Mereka yang kemudian rutin tiap bulannya. Tiap bulannya begitu. Nah, ketika kemudian yang mendapatkan PKH secara ekonomi sudah mulai naik, membaik begitu ya, itu yang kemudian kita evaluasi. Tandain di sini berarti harus ada pengganti yang memang lebih membutuhkan kita masukkan dalam. Jadi ketika yang sering dapat PKH itu ekonomi udah mulai membaik, diganti lagi terus dia nggak dapat. Iya, karena kan sudah membaik. Iya. Jangan sampai ada kecemburuan, kan begitu. Itu yang paling penting Pak. Itu yang penting. Evaluasi itu yang paling penting.
Karena kan banyak juga masyarakat yang ngomong, ah ininya gini nih, ininya gini. Pasti Pak orang-orang namanya masyarakat kan warga-warga gitu pemikirannya, ah parah nih mentang-mentang dia saudaranya Pak Itu dia. Kades. Ah ini kan saudaranya Pak Kades, kok saudaranya Pak Kades doang yang dapat. Ada kan Pak pasti yang kayak gitu. Iya. Itu cara menjelaskan Bapak ke warga itu gimana Pak? Iya, saya menyerahkan sepenuhnya data itu kan kepada tim apa namanya Kementerian Sosial, Tim Dinsos. timnya Dinsos gitu ya. Mereka yang kemudian verifikasi. Dan data ini bukan dari kami gitu ya. Dari kami dari awalnya dari RT RW, kemudian kita serahkan ke mereka untuk melakukan verifikasi lapangan. Yang menentukan diterima dan tidaknya kan mereka. Oh mereka. Iya. Kadang ada gini loh Pak, kayak misalkan data dari RT RW semua. Set data dari RT RW dirangkul dimasukin ke desa. Dari desa itu ada pemilihan lagi, misalkan diseleksi lagi atau enggak? Kita nggak seleksi. Seleksinya itu cukup di RT dan RW. Ketika Jadi ketika kemarin saya kemarin panggil ada 8 RW. Saya 8 RW itu dipanggil per RW. Jadi per RW kita panggil beserta pos yandunya. Coba kita akan bedah siapa aja yang mendapatkan PKH. Kita bedah. Ini. Saya tanya ke RT dan RW dan kader posyandu. Yang mereka kan tahu di lapangan. Ini orang yang dapat PKH ini dia masih layak nggak untuk mendapatkan PKH atau dia sudah naik kelasnya? Pak masih layak. Oke, kita lanjut. Terus setelah kita evaluasi itu di RW tersebut misalkan ada sekian orang, adakah ibu bapak yang mengusulkan? Nah gitu. Iya. Usulkan usulan baru yang dia memang setara dengan ini untuk mendapatkan PKH-nya, gitu ya. Usulan baru untuk PKH. Gitu loh. Berarti usulan-usulan baru itu dari RT Dari RW-nya. RT RW. Terus kalau misalkan RT RW-nya lebih mementingkan misalnya, mohon maaf tanda kutip nih, kayak dia mementingkan saudara-saudaranya dulu yang dia usulkan. Itu kayak gimana Pak? Apa ada survei lagi dari tim desa atau tim dinsos tadi? Iya, setelah verifikasi dari RT RW, baru data itu kita serahkan ke tim Dinsos. dinsos. Mereka yang kemudian melakukan verifikasi lapangan. Jadi Supaya kalau tidak terjadi tadi. Iya betul. Udah Pak, makasih, mungkin segini aja Pak. Ya kita sharing aja gitu Pak. Ya mudah-mudahan bantuan dari pemerintah itu cepat sampai ke Desa Bantarsari, bukan cuma Desa Bantarsari, pokoknya semua desa yang terdampak virus corona ini. Mudah-mudahan cepat sampai. Terus dan mudah-mudahan kalau ada apa ya istilahnya pengusaha atau yang lebih mampu atau donatur lah bisa dikatakan. Kalau kalian mau membantu masyarakat Desa Bantarsari, diterima nggak Pak? Betul. Iya. Kalau ada yang mau ngasih, Sangat diterima. Sangat diterima. ya pokoknya langsung aja datang ke Desa Bantarsari, Kecamatan Rancabungur, Kabupaten Bogor. Ya Pak ya, betul ya? Untuk kalian semua donatur, disinilah ladang pahala kalian. Saatnya kalian itu berbagi rezeki, berbagi kebahagiaan, saling membantu satu sama lain. Terima kasih. Ada quote? Nggak ada. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Buat kalian semua yang udah yang di rumah, jaga kesehatan, pola tidur dijaga, pola makan dijaga, stay at home. Oke? Di rumah aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.